Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita, SPDI Cabang Guru Penggerak Angkatan ke-9 SDN Alupunti, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan supervisi akademik terhadap Pak Anggi Yolanda, SPD. Tujuan saya mengadakan supervisi akademik ini yaitu supaya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Pak Anggi Yolanda dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum Pak Anggi. Waalaikumsalam Bu. Ini Pak, saya mau observasi masalah pembelajaran kita yang akan kita laksanakan besok. Ini gunanya untuk pengembangan pembelajaran Pak Anggi besok pada saat observasi. Sebelum itu kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan? Untuk sementara ini kan kemarin Ibu udah bilang 1 bulan yang lewat, alhamdulillah untuk modul ajar, perangkat ajar, untuk penilaian LKPD masuk itu alhamdulillah sudah siap Bu. Berarti itu sudah siap Pak ya. Nanti pada saat masuk kelas kan Pak, di situ ada penilaian seperti Bapak bilang tadi, ada LKPD-nya, ada pada saat awal itu kita nilai juga Kegiatan awal. iya, kegiatan awal observasi LKPD. Sekarang kira-kira dari materi yang akan Bapak ajarkan nanti apa ya Pak? Jadi Bu, berhubung udah saya siapkan itu materinya tentang pertama elemennya yaitu geometri Bu. Geometri, di mana dari geometri itu saya menurunkan bangun ruang. Iya. Bangun ruang dan bangun ruang yang akan saya pelajari yaitu kubus. Kubus itu untuk tujuannya mengenali karakteristik dari kubus itu agar peserta didik mengetahui dari mana karakteristiknya terbagi, berapa sisi di kubus, berapa rusuk, berapa sudut, seperti itu. Itu pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran nanti. Ya. Oke Pak. Nah sekarang setelah kira-kira setelah Bapak memberikan pada anak pembelajaran itu, apakah ada anak-anak yang masih kurang paham gitu? Tentu saja Bu, di sana sini pasti kita namanya manusia dan tidak ada yang sempurna Bu. Kita berusaha dengan strategi yang terbaik pun menurut kita, tapi masih ada siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, ada yang tidak suka matematika salah satunya kan gitu. Itu yang membuat mereka tidak bersemangat, tapi kita sebagai pendidik berusaha keras Bu, saya sendiri berusaha keras agar mereka semua ikut andil dalam pembelajaran itu Bu. Kira-kira Pak, setelah Bapak tentunya ada solusinya Pak. Solusi apa yang Bapak ambil supaya anak itu lebih senang dengan pelajaran matematika? Terutama Media Bu. Bagaimana kita memanfaatkan media menurut saya Bu. Jadi dengan media ini peserta didik itu aktif. Jadi dengan media 1, 2 strategi. Dengan media dan strategi. Setelah Bapak menerapkan media dan strategi, kemudian kira-kira solusinya sudah, kemudian untuk penilaiannya setelah Bapak terapkan itu, apakah anak-anak itu ada kelihatan perubahan dari anak-anak tersebut? Dari saya, menurut saya dari pembelajaran sebelumnya hanya biasa-biasa saja, saya ubah agak luar biasa. Menurut saya mereka udah berperan cukup aktif dan di penilaian alhamdulillah meningkat walaupun tidak signifikan. Walaupun pertamanya dia sama sekali tidak mau belajar, tidur di kelasnya. Tapi sekarang dengan mengikuti sedikit aja dia mengerti, alhamdulillah bagi saya. Kan kita nggak perlu banyak ya kan Bu, sedikit aja dulu. Alhamdulillah nilainya meningkat, setiap dikasih LKPD meningkat, tambah sedikit itu Bu. Menurut saya ada lah perubahan. Terkait dengan
kesiapan pembelajaran Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan? Menurut saya yang sudah saya lakukan, pembelajaran diferensiasi sudah lakukan, tapi belum semua Bu. Dimana diferensiasi proses sama produk sama konten, saya rata-rata produk ini belum menghasilkan Bu. Rata-rata dengan konten dan proses baruan diferensiasi saya. Menurut saya seperti itu, baru sampai di situ. Satu lagi ini produk jarang Bu. Ya Pak, dari semua persiapan itu Bapak telah lakukan, kira-kira apakah masih ada persiapan lain yang akan Bapak lakukan? Tentu saja persiapan yang kurang itu seperti itu saya bilang tadi Bu, media saya kurang kreatif orangnya, itu menurut saya di pribadi saya yang kurang. Ya Pak, misalnya yang ada kekurangan mungkin besok atau lusa bisa kita bantu sedikit Pak. Kemudian kira-kira Pak, setelah pembelajaran itu anak-anak Bapak ada di level berapa? Nah, level itu kan Pak dari 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa? Saya baru, ini keseluruhan berarti Bu, rata-rata baru di 767. Di level 67. Setelah Bapak mengadakan berbagai cara, kira-kira peningkatannya ada di level berapa? 8 dan 9. Udah baik sekali Pak. Kalau udah level 8 dan 9 udah baik lah. Kemudian kan Pak, terkait dengan pengembangan emosional. Sekarang kan ada pengembangan emosional tuh. Di mana kira-kira pengembangan emosional itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita? Tentunya Bu, di awal kegiatan awal menurut saya ini emosional antara guru chemistry beratnya Bu ya, guru dan siswa gitu. Di awal itu Bu, kegiatan awal itu dimana kita ada motivasi, disitulah setelah kita kegiatan apersepsi, ada kegiatan motivasi. Di situ saya lebih menguatkan biar antara guru dan siswa mendapatkan chemistry emosional yang baik gitu Bu. Jadi maka kalau setelah chemistry emosional itu baik, pembelajaran masuk kegiatan inti sudah berjalan dengan baik. Terutama ibarat apalagi dia suka sama gurunya. Pertama suka dulu, senang dulu sama gurunya. Pasti pembelajaran itu mudah diingat, mudah dimasukkan ke pikiran dia seperti itu. Dengan masukkan kepada guru berarti pembelajaran pun mudah dimasukkan. Tadi kan Pak ada di situ kekurangan-kekurangan kita dalam pembelajaran. Kira-kira kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran itu kapan kira-kira akan Bapak lengkapi? Insya Allah Bu, ini berhubung sudah mau semester juga berakhir, insya Allah semester 2 akan saya perbaiki. Untuk introspeksi yang kekurangan-kurangan itu akan saya perbaiki Bu. Tapi tidak menunggu lama Pak. Mungkin Pak kan observasi kita untuk tahap awal ini sudah sampai di sini. Mungkin besok kita akan lanjut pada observasi keduanya di dalam kelas ya. Siap. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Udah pada sarapan? Udah. Sarapan apa tadi pagi? Nasi, roti. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, ya Bapak ingin berpantun dulu. Kalian bilang? Cakep. Kalau makan jangan berserakan. Cakep. Jagalah dapur biar tak berantakan. Cakep. Mumpung salam belum Bapak ucapkan. Cakep. Yang ingin ke WC Bapak persilahkan. Cakep. Ada yang mau ke WC? Nggak ada. Ya Bapak mohon selama pembelajaran
pembelajaran Bapak 2 jam pembelajaran ini nggak ada yang keluar, tidak ada yang ke WC, tertib, oke? Sepakat? Jadi sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dan berdoa bersama. Jadi siapa yang mau bantu Bapak pimpin doa untuk kawan-kawannya hari ini? Siapa yang bersedia? Ketua kelas? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahman. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, minta dipimpin karena kita nyanyi bersama lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Sebelum pembelajaran Bapak masuk, Bapak akan mengabsen. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Arga Wijaya, Alia Jara. Oke, kita hari ini belajar tentang elemen. Elemen yang pertama adalah geometri. Di elemen CP itu di matematika dia geometri. Dari bangun ruang ini yang Bapak pelajari adalah bangun ruang kubus. Nah, coba kalian bisa nggak bedakan apa itu bangun ruang, apa itu bangun datar? Nah, ini bangun datar. Nah, ini bangun ruang. Ini namanya bangun ruang kubus. Ini bangun datarnya namanya persegi. Jadi bangun datar kubus ini gabungan dari beberapa sisi persegi. Ingat, ini kan udah pernah pelajarin. Ini namanya persegi. Ini bangun datar. Sedangkan bangun ruangnya namanya kubus. Oke. Sekarang Bapak tanya, dia memiliki karakteristik kubus ini. Dia memiliki sisi, yaitu tadi gabungan dari persegi sisinya. Berapa sisi kubus? Ada yang tahu? Nah, ini kita ambil contoh nih di ruangan ini. Tapi ruangan ini kubus apa balok menurut kalian? Iya. Nah, coba kita ambil ruangan ini. Yang dinamakan sisi adalah sisi belakang, sisi depan, sisi samping, sisi atas dan sisi bawah. Ada berapa sisinya di kubus? Nah, oke, sekarang ada rusuknya. Ada rusuk kubus. Berapa rusuk? Mana yang dinamakan rusuk? Ini rusuk nih. Satu. Rusuk. Coba nih di ruangan ini. Ada berapa rusuknya? Ada 1, 2, 3, 4. Terus bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Habis itu yang terakhir adalah apa sudut? Sudut kubus. Ada mana yang dinamakan sudut? Yang di sudut ini namanya sudut. Nah, coba di ruangan ini mana sudut? Sudut.
dari kubus? Ada yang mau ditanyakan sampai sini sejauh ini? Udah paham mana yang dinamakan sisi? Nah, coba Icut, mana yang dinamakan sisi Icut? Nah, itu. Atas bawah, buka belakang. Iya, tahu. Ini contoh Bapak buat contoh di papan jaring-jaring kubus. Nanti kita akan mempraktekkan membuatnya. Oke, ini kan dari persegi tadi kan? Nah, kan gabungan dari persegi. Itu jadinya kubus. Nah, ini Bapak kasih contoh. Atau ada yang mau bantu Bapak? Hah? Coba siapa yang mau bantu Bapak ini meneruskan ini? Tahu nggak dia nih? Azwa, bisa bantu Bapak? Bisa. Coba tolong Bapak. Mana lagi? Jadi ada berapa situ di Pak sisi kubus? Ini baru berapa ini? 4. Di mana lagi kita buat? Oke. Kemudian. Oke. Atau ada contoh lain? Bisa ngasih contoh lain? Dua bisa ngasih contoh lain? Bisa? Nah, ini ada kertas akan Bapak bagi dan kalian buat jaring-jaring kubus. Sebelum Bapak bagi, Bapak akan membagikan kelompok. Oke, kelompok Bapak acak secara random terbagi 4 kelompok. Oke, sebutkan dua kelompok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Oke, ingat nomornya masing-masing. Yang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, dan 4 sama 4. Kelompok 1 di depan sini boleh digabung terus. 2 di belakang, 3 di sini, 4 di belakang. Oke. Sebelum kita masuk pengerjaan kelompok, untuk apa kita di sini? Bermain-main sambil belajar. Oke, udah tenang. Ini kertasnya, ini guntingnya, ini kertasnya, ini guntingnya. Oke, ini kertasnya, ini guntingnya. Kakak ada gunting kan? Ya. Oke, boleh dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk berproses menghasilkan produk, yaitu produknya adalah terbuat dari jaring-jaring kubus menghasilkan satu buah. Oke, waktunya nggak lama lagi. APD untuk pembelajaran kubus hari ini. Ini adalah sebuah LKPD yang dimana nanti soal Bapak tampilkan di monitor dan kalian menjawabnya seperti di dalam ini. Silakan sudah pernah kan sebelumnya? Penggunaannya kan? Oke, Bapak bagi. Ya, kalau udah siap, coba perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan satu orang untuk memperlihatkan hasilnya, yaitu sebuah bangun ruangnya kubusnya. Oke, kalau udah siapa utusan kelompoknya, coba utusan kelompoknya masing-masing boleh maju ke depan. Bawa hasilnya yang udah jadi. Oke.
Oke. Iya, ada 4 kelompok. Ini alfabetik kelompok. Wah, ingat kelompok 2, kelompok 1, kelompok. Iya, secara berdiri 1, kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Mau ngasih tahu mana yang dinamakan sisi, mana yang dinamakan rusuk, mana yang dinamakan sudut ke masing-masing kelompoknya ini. Oke, boleh kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, ini namanya. Oke, dan tenang. Oke, coba dari kelompok, tenang, kelompok 1 dulu. Nah, ini perwakilan dari kelompok. Nah, salam dulu, saya perwakilan kelompok 4 akan memberitahu mana yang namanya. Jangan ketawa. Sudah selesai? Ada yang mau ditanya dari kelompok 1? Ya, sudah paham? Dah. Oke, kalau udah. Nah. Ada yang mau ditanya? Sudah selesai? Cukup, paham? Nanti mengatakan hasil kerja kelompoknya boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Soal, bentar ya, Bapak buka dulu soalnya. Oh, ini tes konsentrasi nih, masih konsentrasi enggak nih? Oke, siap, boleh berdiri. Oke, kita SBK mulin. Ayo sejenak untuk melatih konsentrasi. Siap? Siap. Untuk apa kita di sini? Bermain-main sambil bergerak. Oke. Batu batik, batik botak batuk. Wah, seperti tadi ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hingga oke. Silakan Bapak mulai. Nampak itu tulisan gambar jaring-jaring kubus. Itu ada 2, 4, dan 7. Jadi kalau biar jadi jaring-jaring kubus, mana yang dihilangkan? Maksudnya salah dua itu. Iya, kalau nggak 1, 2 yang dihilangkan. Ada dua itu, Pak. Kalau nggak 2, 3. Oh, nanti kok. Oke, jawaban. Oke. Kalau sudah punya jawaban, diangkat dalam hitungan 3, semuanya diangkat. 1, 2, 3. Oke. Oke, angkat penjut. Angkat. Angkat tinggi. Angkat tangan. Oke. Semuanya udah. Jawaban yang benar adalah A. 1 atau 2. Yang betul hanya 8 orang. Yang betul P15, P9, P4, P11, P3, P12, P6, dan P8. Oke. Oh, ini nanti Bapak kirim lewat grup siapa-siapa aja nilainya berapa, bener berapa, salah berapa. Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, coba refleksi dari satu kata untuk hari ini. Winda, menurut Winda, bagaimana pembelajaran hari ini, Winda?
Senang. Adua. Gembira. Ilham. Senang. Sipa. Gembira. Ramadan. Gembira. Senang. Nina. Gembira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu. Tadi saya kan sudah melihat bagaimana Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ini ada sedikit refleksi untuk Bapak yang nantinya mungkin bisa meningkatkan pembelajaran pada saat semester yang akan datang Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana perasaan Bapak saat pembelajaran tadi Pak? Pertama ya gugup Bu. Kita siapa yang nggak gugup saat kita belajar, saat kita ngasih pembelajaran kepada anak, kita dilihat oleh orang kan gitu, dilihat oleh senior kita. Jadi pertama perasaan saya gugup, tapi saya merasa senang. Saya tahu di mana kekurangan saya, di mana kelemahan saya. Jadi saya untuk introspeksi diri saya untuk lebih baik ke depannya. Kemudian ada nggak sih Pak hal-hal yang baik dari pembelajaran yang sudah Pak lakukan Pak? Alhamdulillah Bu, yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah itu baik menurut kurikulum, menurut Kemendikbud, yaitu berdiferensiasi Bu. Walaupun baru 2 saya lakukan berdiferensiasi itu konten dan proses, belum menyampaikan produk. Jadi 2 ini sudah saya lakukan, itu yang menurut saya baik Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang sudah disampaikan itu kira-kira ada di skala berapa Pak? Menurut saya baru di skala 7 untuk diri saya. 7 untuk diri Bapak, dan kalau untuk diri anak? Sama di level 7. Apa rencana Bapak ke depannya untuk memenuhi kebutuhan murid itu yang beragam? Seperti itu tadi Bu, diferensiasi tadi saya akan melengkapi satu lagi, yaitu produk. Bagaimana saya memanfaatkan waktu Bu. Kenapa banyak tidak terjadinya diferensiasi produk? Karena saya sendiri, kelemahan saya itu bagaimana saya memanage waktu kurang baik Bu. Dalam satu pembelajaran 2 JP, 2 jam pelajaran, kita harus di situ proses, konten, di situ produk. Saya kurang baik dalam melaksanakan memanage waktu, menurut saya seperti itu. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki lagi dalam memanage waktu. Berarti di situ kekurangan waktu untuk kita mengadakan apa tadi produknya. Iya. Baiklah, kira-kira Pak, kapan kita melaksanakan pembelajaran emosional tadi? Ya, seperti saya bilang tadi, perbaikannya insya Allah kedepannya terus berbaik, memperbaiki diri. Tapi insya Allah kalau ingin dilihat, saya insya Allah semester 2 Bu, ini akan saya usahakan memperbaiki lebih baik lagi. Kalau misalnya untuk pelaksanaan pembelajaran yang kontennya Pak? Konten alhamdulillah sudah saya lakukan Bu. Konten karena sering saya menggunakan laptop, Infokus seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah saya lakukan Bu. Berarti memanfaatkan media yang ada. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang. Untuk berbincang sesaat. Terima kasih Pak Andi yang sudah bersedia. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak Ibu.